Tapi beberapa teman-teman saya waktu saya posting video Bapak di YouTube, mereka bilang, "Oi, Bapak dulu tuh kejam tuh, pukul kami juga luar biasa itu kalau rotan." Atau bagaimana? Ada bantahan dari mantan siswa Bapak. Tapi mereka tetap senang dengan Bapak, tapi mereka tahu bahwa Bapak pernah merotani mereka. Menurut Bapak bagaimana? Atau Bapak sudah lupa ya? Iya, untuk rotan itu kalau macam di Ekosoja itu, saya tidak pernah rotan mereka. Oke, ya mudah-mudahan siswanya Bapak ini yang menonton ini bisa beri komen ya. Apakah Bapak saya pernah rotan atau tidak? Tapi Bapak saya ini kan guru generasi tahun 70-an, 80-an yang merotan orang itu hal yang biasa. Tapi mungkin Bapak saya sudah lupa kalau dia sih pernah merotan orang. Dia pernah merotan nih siswa-siswanya. Jadi silakan komen ya kalau ada teman-teman atau Anda yang menonton ini yang kebetulan adalah siswa dari Bapak saya. Yeah. Saya dulu, secara jujur, saya ini muridnya Bapak juga. Dan saya sering kena rotan dulu waktu itu. Jadi saya biasa dipukul sama Bapak, tapi sampai di rumah saya punya mama itu marah Bapak saya. Karena pukul saya terlalu keras. Jadi itu, ya. Tapi saya ingin tanya, dulu kenapa Bapak pukul saya? Waktu saya SD. Pernah. Iya, kenapa Bapak memukul saya? Maksudnya dengan merotani saya dulu waktu SD di kelas. Maksudnya rotan itu supaya anak-anak lainnya bisa takut. Oh iya, jadi merotani anak sendiri supaya anak lain bisa takut ya? Takut. Oh iya, iya saya dulu menjadi sasaran dari guru saya ini. Ini guru saya nih. Yang dulu kejam sekali. Kalau ngajar matematika saya tidak tahu. Lims kau. Saya langsung dipukul. Jadi saya dipanggil Lims kalau di rumah. Tapi setelah saya SMP, nama saya ubah jadi Emil karena nama Emilianus. Oke, selamat malam semua. Pada kesempatan ini, saya ingin mewawancarai Bapak saya yang di samping ini. Selama ini mungkin Anda pernah menonton vlog kami berdua, baik itu vlog kami sedang mempersiapkan makan siang, makan pagi, ataupun vlog kami sedang memberi makan untuk babi. Nah, hari ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang pendidikan. Kebetulan hari ini adalah hari pendidikan nasional yang dirayakan setiap tanggal 2 Mei. Karena Bapak saya adalah seorang pensiunan guru SD di Flores. Dia sudah mengajar sekitar 34 tahun. Dan selama mengajar, Bapak selalu atau kerap kali ditempatkan di tempat-tempat yang cukup sulit, yakni di desa-desa di Flores. Nah, karena itu mungkin pada kesempatan ini saya ingin bertanya beberapa hal tentang pendidikan di Flores seperti yang dia alami. Lalu juga saya akan bertanya tentang bagaimana menurut dia pendidikan di Flores dulu dan sekarang, dan apa harapan-harapan dia. Nah, semoga apa yang kami bicarakan ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian yang nonton video ini, dan semoga bisa menginspirasi ya, untuk mereka yang menonton video ini, terutama bagi Anda yang mungkin adalah tenaga pendidik atau mereka yang memiliki concern dengan isu-isu pendidikan. Oke, jadi sebelum saya bertanya hal-hal lain yang lebih penting, yang lebih substansial, saya mungkin pertama kali ingin bertanya tentang hal-hal yang personal dari Bapak saya. Mungkin sekarang Bapak bisa memperkenalkan diri ya, nama, umur berapa, dan sekarang tinggal di mana? Nama saya Clemens Bele, lahir 25 Oktober tahun 1950. Sekarang saya tinggal di Nagepada, Buawai. Oke, saya mungkin pernah membuat video tentang Bapak yang dulu adalah petani, lalu tiba-tiba Bapak punya keinginan untuk menjadi guru. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit, jangan terlalu panjang, kenapa Bapak mau menjadi seorang guru? Saya mau menjadi seorang guru karena saya
sangat mencintai anak-anak. Kalau saya menjadi guru, supaya saya bisa mendidik anak-anak supaya lebih manusiawi. Oke, dulu kan Bapak waktu memutuskan untuk sekolah kembali dan menjadi guru itu kan Bapak waktu itu umur sudah tua ya, sudah hampir 24 atau 25 tahun dan teman-teman Bapak ada yang sudah menjadi guru dan ada juga yang sudah menjadi pastor Katolik. Lalu pertanyaan saya, kenapa Bapak mau sekolah di umur yang sudah tua setelah tamat SD, tinggal di luar hampir 11 tahun ya, jadi petani, lalu memutuskan untuk sekolah, melanjutkan pendidikan di SMP Nangaroro waktu itu. Bapak kan sudah tua, apakah Bapak tidak malu ya bersekolah dengan orang yang masih muda, yang masih sangat muda dan mereka secara fisik mungkin jauh sekali berbeda dengan Bapak. Bapak mungkin sudah berkumis waktu itu. Iya. Nah, kenapa yang membuat Bapak tidak malu waktu itu untuk bersekolah? Waktu itu saya tidak merasa malu karena saya mau mencari ilmu. Biar saya umur sudah tua, tapi untuk mencari ilmu tidak dipandang umur tua. Oke. Saya harus mengejar ilmu pengetahuan melalui sekolah. Jadi saya itu nekat untuk masuk SMP karena saya yakin biar saya sudah lama di luar, tapi saya bisa masuk SMP dan saya yakin di SMP itu saya sekolah itu berarti saya bisa dengan teman-teman yang lain yang baru tamat. Coba saya punya otak, saya banding dengan saya punya teman-teman yang sudah jadi pastor, ada yang jadi guru. Mereka punya otak dengan saya tidak terlalu berbeda. Saya sanggup untuk sekolah. Jadi saya tidak malu untuk bersekolah. Oke, jadi saya pernah mendengar cerita Bapak waktu itu kan waktu tinggal 11 tahun di luar itu kan selalu pakai kain ya. Tapi waktu bersekolah Bapak harus memakai celana pendek. Lalu pernah cerita bahwa Bapak menyimpan dari rumah pakai kain, lalu menyembunyikan kain itu di hutan pisang, ganti pakai celana pendek, baru ke sekolah SMP waktu itu. Apakah itu benar? Benar. Benar ya? Oke, jadi Bapak pas pulang dari SMP itu, pulang sekolah, berarti Bapak ambil lagi kain di pohon pisang itu? Iya, yang sembunyi. Oke, kira-kira berapa lama Bapak selalu seperti itu selama 3 tahun SMP itu? Memang selama tahun-tahun pertama itu, jadi saya biasa di luar itu biasa pakai kain, tidak pernah pakai celana pendek. Ya dulu masa masih susah itu, tidak pernah pakai celana pendek. Lalu saya selama kalau pergi ke sekolah pakai celana pendek dengan kain. Perjalanan dari tempat tinggal saya itu ke sekolah itu ya hampir 1 kilo. Sampai di dekat sekolah saya sembunyikan saya punya kain itu di rumpun pisang. Iya. Lalu pulang sekolah baru saya pakai kembali kain. Sampai ke rumah. Oke, itu berapa lama ya? Selama 3 tahun atau mungkin hanya tahun pertama saja? Tahun pertama kira-kira ya 2 bulan. Oke, 2 bulan. Setelah itu Bapak nyaman pakai celana pendek ya? Setelah itu saya nyaman pakai celana pendek. Oke, tadi kan saya sudah singgung Bapak mengajar 34 tahun ya selama menjadi guru. Nah, Bapak pensiun tahun berapa ya? Saya pensiun tahun SK pensiun itu 25 Oktober tahun 2010. Oke, jadi Bapak ngajar selama kurang lebih 34 tahun. Itu waktu yang cukup lama ya? Iya. Ya, kira-kira muridnya Bapak itu berapa orang ya? Berapa banyak? Apakah Bapak pernah hitung atau tidak? Murid saya sekitar 600-an begitu. 600-an ya? 600-an. Atau mungkin bisa lebih ya? Ya bisa lebih. Bisa lebih. Oke. 750 atau
600 sampai 750. Oke. Ya, jadi di kampung kan muridnya tidak terlalu banyak ya, sekolah-sekolah di kampung ya. Apalagi di desa yang kecil tuh. Biasa satu sekolah. Dulu kalau di kampung itu murid cukup banyak, kita bisa dengan 40. Satu sekolah 40 orang. Tidak, satu kelas. Oh, satu kelas. Maksudnya satu ya, kalau hitung sekolah berarti lebih banyak ya. Lebih banyak. Iya, bisa Dengan ribuan. 200-an. Kalau bilang murid saya mengajar ini per kelas tuh. Oh, yang di kelas itu sekitar itu ya. Tapi murid secara keseluruhan sekolah itu lebih banyak. Ya? Banyak. Itu bisa ribuan ya. Bisa ya? Iya. Ya. Oke, murid-murid Bapak yang Bapak sudah ajar tuh ada yang jadi apa? Dan yang paling Bapak bangga tuh murid yang jadi apa? Murid yang saya ajar itu ada yang jadi pastor, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, Iya. ada juga yang Tentara? ada juga perawat tuh. Oke. Oke, tapi ada yang satu yang S3 Bapak yang pernah dia kontak saya itu. Dia pasti jadi dosen, dia bruder kayaknya waktu Bapak ngajar di daerah Isa. Itu dia jadi dosen, dia bruder. Bapak bangga tidak ada murid Bapak yang jadi sudah S3 dan jadi dosen ya di Jawa kayaknya, di Malang mungkin. Iya. Murid saya Iya, murid Bapak. itu dari Isa. Iya, dia jadi dosen, dia sudah S3. Ada yang jadi pastor ya, Bapak? Pastor. Nama siapa? Pastor 2 orang gitu. Oke. Apa ini? Pastor 2 orang itu anak dari Sakriat Jogo itu. Oke. Kakak adik itu pastor semua. Kalau suster ada? Suster, waktu itu dia punya kakak gitu suster, tapi bukan saya punya murid Oke. waktu di Wudhu. itu. Lalu saya punya murid yang di wudhu itu juga jadi suster juga. Oke. Suster. Oke, Bapak kan mengajar di zaman dulu tahun 75. 70-an, 80-an, 90-an. Itu kan Flores masih kampung sekali, masih belum maju. Iya, betul. Dan masih tertinggal jauh sekali. Iya. Nah, kesulitan terbesar waktu itu, waktu Bapak ngajar di Flores saat itu, apa kesulitannya? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Kesulitan terbesar itu yaitu masalah kendaraan. Oke. Kami itu pindah dari sekolah ke sekolah itu kami hanya dengan berjalan kaki. Pikul dengan barang dengan jalan kaki. Kalau dengan orang yang ada kuda, muat yang kuda, tapi kami yang tidak ada punya apa-apa, kami jalan kaki, pikul dengan barang. Oke. Selain kesulitan itu, kesulitan apa lagi ya? Selain kendaraan? Selain kendaraan, kami kesulitan waktu itu, ya kalau kita lihat kesulitan waktu itu, misalnya pakaian, Oke. misalnya kita punya celana itu, kadang-kadang itu, waktu kita sekolah itu, celana tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2 pasang. Anak-anak sekolah waktu itu ya? Paling-paling 2 pasang saja. Iya. Kalau orang yang mampu, dia bisa 3-4 pasang. Kalau kami yang tidak mampu, paling-paling 2 pasang dengan kemeja 2 buah. Oke. Itu saja. Oh, itu waktu Bapak sekolah. Tapi waktu Bapak mengajar, murid-murid Bapak masih berkesulitan pakaian waktu itu atau Ya, tidak? masih kesulitan. Oke, ya. masih ya. Kesulitan. Pakaian, ya begitu-begitu saja. Oke, Bapak kan pernah ngajar tahun 75 dan tahun 2000-an ya, sampai 2000-an. Apa perbedaan antara siswa di tahun 75, siswa SD di tahun 75, 70-an, dan tahun 2000-an ya, Iya. hari ini? Perbedaan paling besar itu apa menurut Bapak? Siswa SD? Perbedaan paling besar itu, kalau kita lihat tentang kebersihan, misalnya perlengkapan sekolah itu, buku tulis, apa segala macam. Kalau kami dulu itu, paling-paling di sekolah itu pakai batu tulis. Tapi sesudah itu, batu tulis sudah musnah semua itu. Kami pakai buku tulis itu, paling-paling buku tulis itu dengan pensil itu
Buku tulis itu paling-paling 2 saja. 2 saja ya, untuk SD. Tidak lebih. 2 buah buku tulis dengan 1 pensil. Oke. Nah, itu. Kalau tahun 2000-an sudah banyak ya buku tulis, buku pegangan, ada buku apa? Buku bacaan siswa. Bacaan siswa ada. Waktu tahun 70-an banyak atau sedikit? Waktu tahun 70-an itu buku itu sedikit. Oh, sedikit ya. ya. Jadi siswa cuma punya buku tulis tadi ya, 2 buku tulis saja ya. Buku pegangan tidak ada ya? Buku pegangan tidak ada. Tapi tahun 2000-an itu sudah ada ya? Yes, ada buku pegangan, tapi buku pegangan itu hanya di guru saja. Kami oke. Kami tulis di papan kami. Oke, berarti masih juga tertinggal ya? Ya, walaupun tertinggal. walaupun sudah tahun 2000-an. Ya. Oke, apa perbedaan sifat antara atau perilaku siswa zaman 70-an sama siswa SD zaman 2000-an? Jadi siswa zaman tahun 70-an sampai 2000-an itu, siswa tahun 70-an ya mereka lebih, kita lihat lebih rajin, lebih tertib, datang sekolah itu biar mana mereka tepat waktu, jarang terlambat. Oke. Kalau tahun 2000-an sering terlambat ya, zaman sekarang. Tahun 2000-an ini untuk datang ke sekolah semuanya itu banyak orang tua yang sudah mengerti apa segala macam itu datang sekolah juga, bukan kita apa terlambat, tapi orang yang jauh, tapi orang yang dekat-dekat itu orang banyak tertib datang sekolah. Oke. Tapi kalau zaman dulu mau dekat jauh datang cepat ya? Datang cepat. Itu karena mereka takut guru-guru, karena guru-guru dulu kan sering ini ya, kejam ya. Kadang-kadang pukul mahasiswa, guru-guru sekarang kan bukan, tidak. Atau gimana? Iya, guru-guru dulu artinya angkatan kami itu ada yang kejam, ada yang tidak. Oke. Tidak semua guru itu kejam. Oke. Zaman dulu kan belum ada ini undang-undang yang melarang kekerasan terhadap siswa ya. Jadi kadang-kadang guru memukul muridnya juga sering ya di sekolah. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi seperti itu, hanya bicara tanpa ada rotan. Padahal dulu kan orang bilang ada emas di ujung rotan. Iya. Nah, apakah Bapak setuju dengan undang-undang ini bahwa guru tidak boleh merotani siswa, atau guru harus merotani siswa kadang-kadang kalau siswa itu terlalu nakal? Tidak, untuk merotani siswa itu lihat dia punya perilaku itu, perbuatan yang mana guru itu harus pegang rotan. Tapi kesalahannya kecil-kecil itu guru-guru dulu, bukan semua itu guru itu pegang rotan. Nah, sehingga murid itu biar bagaimana dia dengan perilaku guru itu, mereka sayang sekali guru. Oke. Apakah Bapak dulu sering merotani siswa? Saya tidak pernah merotani siswa. Kadang-kadang yang kadang-kadang satu di yang macam saya punya anak Morris yang bilang di di Dombe itu, satu anak dia bilang kritik saya, sembahyang terus. itu. Oh, ini yang Bapak rotan ya? Itu saya rotan, tapi tidak terlalu ini. Oke. Tapi beberapa teman-teman saya waktu saya posting video Bapak di YouTube, mereka bilang, "Oi, Bapak dulu tuh kejam tuh, pukul kami juga luar biasa itu kalau rotan." Atau bagaimana? Ini ada bantahan dari mantan siswa Bapak. Tapi mereka tetap senang dengan Bapak, tapi mereka tahu bahwa Bapak pernah merotani mereka. Menurut Bapak bagaimana? Atau Bapak sudah lupa ya? Tidak, untuk rotan itu kalau macam di Ekosoja itu, saya tidak pernah rotan mereka. Oke, ya mudah-mudahan siswanya Bapak ini yang menonton ini bisa beri komen ya. Apakah Bapak saya pernah rotan atau tidak? Tapi Bapak saya ini kan guru generasi tahun 70-an, 80-an yang merotan orang itu hal yang biasa. Tapi mungkin Bapak saya sudah lupa kalau dia sudah pernah merotan orang.
dia pernah merotan nih siswa-siswanya. Jadi silakan komen ya kalau ada teman-teman atau Anda yang menonton ini yang kebetulan adalah siswa dari bapak saya. Ya. Saya dulu, secara jujur, saya ini muridnya bapak juga. Dan saya sering kena rotan dulu waktu SD. Jadi saya biasa dipukul sama bapak, tapi sampai di rumah saya punya mama itu marah bapak saya. Karena pukul saya terlalu keras. Jadi itu, ya. Tapi saya ingin tanya, dulu kenapa bapak pukul saya? Waktu saya SD. Pernah. Iya, kenapa bapak memukul saya? Maksudnya dengan merotani saya dulu waktu SD di kelas. Maksudnya rotan itu supaya anak-anak lainnya bisa takut. Oh iya, jadi merotani anak sendiri supaya anak lain bisa takut ya? Takut. Oh iya, iya saya dulu menjadi sasaran dari guru saya ini. Ini guru saya nih. Yang dulu kejam sekali. Kalau ngajar matematika saya tidak tahu. Lims kau. Nah, saya langsung dipukul. Jadi saya dipanggil Lims kalau di rumah. Tapi setelah saya SMP, nama saya ubah jadi Emil karena nama Emilianus. Jadi seperti itu. Bapak saya dulu sering merotani saya. Dan saya lebih sering dirotan di kelas daripada siswa yang lain. Jadi ya begitulah. Oke, Bapak, kita lanjutkan lagi ya. Makin sulit. Oke, yang terakhir, kira-kira apa harapan Bapak ya untuk dunia pendidikan di Indonesia umumnya dan dunia pendidikan di Flores khususnya di pendidikan dasar? Apa harapan Bapak? Pendidikan yang kita harapkan itu, kalau kami dulu itu anak harus tahu baca, tahu tulis, harus tahu hitung. Itu hanya 3 faktor ini harus tahu tulis, tahu baca, tahu hitung. Oke. Jadi ini 3 kemampuan dasar yang Bapak harapkan agar semua anak-anak di Flores dan di Indonesia punya kemampuan ini ya, Iya. setelah mereka tamat dari SD ya. Ya. Karena ini yang paling penting ya, Paling baca, penting. tulis, dan hitung. Nanti kemampuan yang lain baru mereka pelajari di SMP ya. Iya. Oke, itu harapan Bapak saya ya, supaya semoga anak-anak Indonesia bisa membaca, bisa menulis, dan bisa menghitung. Karena 3 ini menurut Bapak adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak SD sebelum mereka melanjutkan pendidikannya di SMP atau SLTP sekarang. Ya, jadi kira-kira itu saja percakapan saya dengan bapak saya. Semoga apa yang kami bicarakan pada hari ini, tanggal 2 Mei 2021, bisa bermanfaat untuk mereka yang menonton video ini. Nah, Bapak mungkin yang terakhir ingin minta maaf ya untuk siswa Bapak yang mungkin Bapak pernah pukul dan Bapak pernah rotan, tapi Bapak lupa. Jadi mungkin Bapak mau minta maaf. Kalau mau minta maaf silakan sekarang. Ya, murid-murid saya selama saya mengajar, mungkin saya pernah pukul atau pernah sepak atau saya tampar. Saya minta maaf. Ya, sebagai guru kadang-kadang kesabaran itu terbatas. Oke, jadi Bapak minta maaf untuk mereka. Jadi mudah-mudahan beberapa yang menonton ini adalah mantan dari siswanya Bapak saya. Jadi Bapak saya sudah minta maaf karena ya tentunya Bapak saya sebagai guru dari generasi yang tua, generasi 70-an, 80-an, 90-an yang melihat bahwa di ujung rotan itu ada emas. Jadi mereka memukul orang tuh menganggap bahwa itu adalah bagian dari proses pendidikan. Ya Bapak? Iya. Betul ya? Oke, jadi itu saja obrolan kami pada kesempatan ini. Jadi kami berbicara tentang pendidikan bertepatan dengan hari 2 Mei 2021 yang adalah Hari Pendidikan Nasional. Semoga apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini bisa bermanfaat, menginspirasi mereka yang menonton video ini. Jika menurut Anda video yang kami buat ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda memberikan komen, memberikan like, subscribe, dan membagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda. Untuk murid-murid dari Bapak saya, mungkin Anda ingin memberikan komentar di kolom di bawah ini, silakan memberikan komentar. Nanti komentar-komentar yang Anda tulis akan saya bacakan untuk Bapak saya. Dia akan senang sekali bila ada murid-muridnya atau mantan murid-muridnya yang memberikan komentar atau memberikan kesan-kesan tertentu ya tentang Bapak saya. Oke, selamat Bapak. Selamat untuk yang menonton. Oke,
Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga kita ketemu lagi di video yang berikut. Terima kasih.